Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Widyasari, NPK 136 dari kelas manajemen 5C. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen rantai pasok yang berkaitan dengan supply chain management, dan center of gravity location. Pertama saya akan menjelaskan tentang supply chain. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Materi yang kedua yaitu supply chain management atau SCM. Berbeda dengan supply chain, SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan partner. Proses tahapan chain supply management. Yang pertama yaitu customer, yang kedua planning, yang ketiga purchasing, yang keempat inventory, yang kelima produksi, dan yang keenam pengiriman. Tujuan pemanfaatan chain supply management dalam bisnis yang pertama yaitu menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan, yang kedua menjaga kepercayaan konsumen atau pembeli, yang ketiga mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan, yang keempat memenangkan persaingan pasar. Center of gravity location. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka, maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi yang pertama, tidak pindah atau tidak meluaskan fasilitas yang ada. Yang kedua yaitu mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Yang ketiga yaitu menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama itu produktivitas tenaga kerja, yang kedua nilai tukar dan risiko, yang ketiga biaya, yang keempat sikap, yang kelima kedekatan dengan pasar, yang keenam kedekatan dengan supplier, dan yang ketujuh kedekatan dengan pesaing. Metode penentuan lokasi. Yang pertama itu location factor rating adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas mengenali biaya sulit untuk dievaluasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam lokasi factor rating adalah ada 7. Yaitu yang pertama membuat daftar faktor, membuat pembobotan, membuat skala, menetapkan beberapa alternatif, memberi penilaian untuk setiap alternatif, menganalisis setiap faktor, dan memberikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal. Yang ketujuh yaitu Center of Gravity Technique Quiz, merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.